Wa'alam anna kaffal insani syarrah aqallud darajati wa adna rutab laisa dunaha rutbatun illa syarr wal ithim. Qala Sayyidina Imam Al-Ghazali fi Bidayatul Hidayah wal abdu fi haqqi sa'iril ibadi lahu thalathu darajat. Al-ula an yanzila fi haqqihim manzilatal kiramil bararah minal malaikah wa huwa an yas'a fi aghradihim rifqan bihim. Al-thaniya an yanzila manzilatal bahaim wal jamadat fi haqqihim fala yanaluhum khairuh walakin yakuf anhum syarrah. Wa thalitha an yanzila manzilatal hayati wal agarib was siba'i dhariyat la yurja khairuh wa la yuttaqa syarruh. Fa in lam taqdir an talhaqa bi ufuqil malaikah fahdar an tanzila an darajatil bahaim wal jamadat ila maratibil agarati wal hayat. Fa in radita li nafsika bin nuzuli min a'la illiyin fala tarda laha bin nuzul ila asfali safilin fa alayka tanju kafafan la laka wala alayk. Intaha. Ketahuilah bahwa manusia mencegah daripada kejelekan dirinya anil muslimin terhadap kaum muslimin itu adalah derajat yang paling sedikit, rutab martabah kedudukan yang paling rendah. Laisa dunah rutbah, tidak ada kedudukan di bawah itu lagi. Illa syarr wal ithim, kecuali perbuatan kejahatan dan perbuatan dosa. Orang itu kalau nggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, jangan merugikan orang lain. Kalau tidak bisa menolong orang lain, jangan menjerumuskan orang lain. Itu derajat yang paling rendah. Kamu tidak berikan manfaat dan juga tidak berbuat jahat kepada orang lain, itu derajat yang paling rendah. Di bawah itu nggak ada lagi, pasti adalah perbuatan dosa, perbuatan jahat. Mencegah kejahatan diri, mencegah kejelekan diri, tidak sampai kepada orang lain, itu adalah derajat yang paling rendah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menerangkan al-abdu fi haqqi sa'iril ibad lahu thalathu darajat. Seorang hamba itu, seorang manusia itu di dalam melaksanakan hak terhadap orang-orang lain itu ada 3 derajat, 3 tingkatan. Al-ula an yanzila fi haqqihi manzilatal kiramil bararah minal malaikah. Dia menempati di dalam haknya kaum muslimin atau hamba Allah seperti para malaikat. Al-bararah, yang mulia. Apa malaikat tadi itu? An yas'a fi aghradihim. Para malaikat itu berusaha untuk tujuan manusia atau hamba, rifqan bihim, karena rahmat terhadap mereka. Malaikat ini ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan manusia juga sebagian. Contoh, yang mengatur peredaran daripada bintang-bintang, bulankah, mataharikah, yang mengatur angin, yang mengatur hujan, yang menjaga kita semuanya kalau kita tidur, padahal hidung kita lobang, telinga kita lobang, nggak dimasuki oleh binatang. Yang mengatur semuanya ini
Allah perintahkan malaikat. Malaikat tadi itu semuanya dalam gerak-geriknya, dalam perbuatannya adalah yas'a fi aghradil ibad. Dia mengusahakan untuk kepentingan makhluk, kepentingan manusia. Tapi itu semuanya didasari rifqan bihim, karena rahmat terhadap mereka. Bukan karena ingin mendapatkan upah. Malaikat itu bukan karena bekerja itu semuanya karena dibayar oleh manusia, tapi karena ingin membantu manusia. Ini derajat malaikat ini. Kalau kita mau begitu, kita berusaha untuk hajatnya manusia, kita atur manusia, kita mudahkan segala kesulitannya manusia, kita pikirkan kesejahteraan manusia. Ini derajatnya seperti malaikat ini. Derajatnya seperti malaikat. Bukan karena kita digaji, bukan karena kita ingin dipuji. Baik. Ats-tsaniyah, yang kedua, derajat yang kedua. An yanzila manzilatal bahaim wal jamadat fi haqqihim. Dia menempatkan dirinya di tempatnya binatang atau benda-benda padat di dalam melaksanakan hak manusia. Fala yanaluhum khairuh, maka tidak mendapatkan manusia dari itu kebaikannya itu jamadat, walakin tetapi yakuf anhum syarrah, minimal la yakuf anhum syarrah, yakuf anhum syarrah, mencegah daripada hamba-hamba tadi itu kejelekannya itu. Binatang, ada binatang yang memberikan manfaat, ada ya, kambing, malah dia berkorban dirinya untuk orang lain. Sapi, onta, lembu ya. Jamadat ada memberikan manfaat kepada manusia, pakaian nih, sarung semuanya. Tapi ada jamadat yang tidak memberikan manfaat. Batu-batuan misalnya, tanah misalnya, atau jalan misalnya. Jamadat tidak memberikan manfaat. Ada sebagian binatang tidak memberikan manfaat, tapi minimal binatang tadi itu tidak sampai bermadarat, tidak sampai bermadarat. Mungkin kalau kita lihat tidak layak lu, semuanya tadi itu tidak ada kosong daripada memberikan manfaat sebetulnya. Kita melihat bunga itu membuat kita terpukau karena keindahannya atau karena bau harumnya. Kita melihat gunung tadi itu masih menyimpan air untuk kita. Ada hawa yang sejuk yang kita rasakan nikmat pada diri kita, masih memberikan manfaat. Tapi tidak seperti malaikat yang semuanya adalah untuk berusaha untuk kebahagiaan dan manfaat bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang kedua. Minimal tidak memberikan madarat lah. Baik. Derajat yang ketiga, an yanzila manzilatul hayatul agarib wassiba'id dariyat. Dia menempatkan dirinya pada tempat ular. Al-agarib apa? Kalajengking. Wassiba'id dariyat, atau binatang-binatang buas. La yurja khairuh, ini enggak bisa diharapkan baiknya. Wala yuttaqa syarruh, dan tidak bisa dihindari kejelekannya, kejahatannya. Ini ada orang yang dia tadi itu kedudukannya seperti itu. Ini seperti ular ini. Mau diambil apanya ini ular ini? Ini seperti tikus ini. Nggak bisa dimakan dagingnya, membuat kotor lagi, merusak lagi. Ini seperti scorpion, apa itu?
kalajengking. Hah? Kalau bahasa sekarang juga seperti nyamuk. Hah? La yurja khairuh wa la yutaqashar syarruh ini. Tidak bisa diharapkan. Apalagi lalat misalnya. Hah? Lah kalau sudah demikian wajib dihindari ini. Semua orang akan berlindung daripada dia. Kalau sudah kamu lihat ada tingkatan derajat ada di sini, fa illam taqdir antal haq bi ufugil malaikah. Kalau kamu itu tidak mampu, kamu bisa menyusul derajatnya para malaikat tadi itu, fahdar an tanzil min darajatil bahaim wal jamadat. Jangan di bawahnya binatang dah. Jangan jangan derajatnya di bawah daripada benda-benda tak padat. Turun ke derajat ila darajatil agarib wal hayat, ke derajatnya kalajengking dan ular-ular tadi itu. Jangan. Fa in radita li nafsika bin nuzul min ala illiyin, kalau kamu itu ridha untuk diri kamu turun daripada derajat yang tertinggi, fala tardalaka bin nuzul la asfalas safilin, jangan kamu itu turun ke derajat yang paling rendah dong. Kenapa? Fala Allah dikatakan juga fafan. Itu menjadikan kamu selamat minimal. Selamat dalam arti apa? Kamu tidak memberikan manfaat, tapi kamu tidak memberikan madarat. La laka wala alaik. La laka wala alaik. Pas-pasan berarti itu. Tapi sebagian hamba Allah, mereka tadi itu tidak ingin derajatnya hanya sebatas memberikan manfaat, bahkan lebih daripada itu. Contohnya para anbiya Allah wal mursalin. Kalau para malaikat memang Allah ciptakan untuk itu. Malaikat ini tidak bisa bekerja kecuali sesuai yang diciptakan oleh Allah. Kalau bahasa sekarang mesin, tahu mesin enggak? Busi misalnya. Busi ya kerjanya sebagai busi, nggak bisa bekerja sebagai ban. Ban kerjanya sebagai ban, nggak bisa sebagai busi. Jam ya kerjanya untuk mengatur waktu. Kalau digunakan untuk misalnya menyedot air nggak bisa. Pompa kerjanya untuk menyedot air. Para malaikat juga begitu. Ada malaikat yang diciptakan kerjanya untuk rukuk aja, ya rukuk aja sampai hari kiamat, nggak yang lainnya sudah. Kerjanya mencabut nyawa. Para malaikat yaf'aluna ma yu'marun, mereka melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, nggak lebih daripada itu. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah. Ada kalau manusia lain lagi. Manusia ini Allah berikan akal dan nafsu. Manusia ini Allah berikan setan bisa bertasallut kepada manusia. Setan bisa mempengaruhi manusia. Malaikat nggak bisa setan pengaruhi malaikat. Nggak bisa, nggak ada nafsu. Karena itu manusia itu setiap saatnya dia tadi itu harus berjuang dan melawan dan berjuang untuk nafsunya, untuk syaitannya. Dan syaitan, nggak pernah putus asa syaitan ini. La ughwiyannahum ajma'in, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wala tajidu aktsarahum syakirin la'aq'udannahum siratal mustaqim, terus begitu. Jadi setan ini selalu menunggu kita, dipengaruhi muka, belakang, semuanya. Wa an aimanihim an syama'ilihim, dari kanan, kiri, semuanya. Terus belum pernah setan itu istirahat untuk mempengaruhi manusia. Nafas juga begitu. Malah nafsu ini lebih berbahaya daripada syaitan. Fa nafsu akhbatu min sab'ina syaitana, bilang
Nafsu itu lebih berbahaya daripada 70 syaitan. Dan ini ada pada diri manusia. Kalau syaitan itu musuh yang kadang-kadang di luar, kadang-kadang bisa masuk ke dalam. Yajri min Adam majrad dam. Tapi kalau nafsu itu musuh yang ada pada tubuh kita selalu. Kira-kira mana yang lebih berbahaya? Ular yang ada di luar kita atau ular yang ada di tubuhnya kita? Ular yang ada di tubuh kita lebih berbahaya daripada ular yang ada di hadapan kita. Kalau ular yang di hadapan kita, kita bunuh, kita pukul mati atau kita lari, selamat. Tapi yang ada dalam tubuh kita, itu yang paling bahaya. Karena itu jangan ada satupun yang merasa dirinya aman daripada nafsu. Syukur. Wala ta'man ghawailaha. Ta'arrafin nafsa la ta'man ghawailaha fa nafsu akhbathu min 70 syaitanah. Kenali nafsu kamu. Jangan merasa aman loh ya. Kadang-kadang nasihat sama kamu. Miskin, kamu itu masih muda. Enggak seperti yang lainnya pengalaman. Inti ini takban. Kadang-kadang ambil free 2 hari, 3 hari, buka laptop, buka komputer, rekreasi itu dan ini. Kamu mau dilengakan sama nafsu. La ta'man ghawailaha. Justru pengaruh demikian ini akhbath min 70 syaitanah, lebih berbahaya daripada 70 syaitan. Antabi. Karena itu Nabi SAW setelah peperangan Badar banyak yang dikurban, pedang belum kering daripada darah, keringat belum kering. Kata Nabi, kita baru pulang dari perang kecil, raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita menuju ke perang sekarang yang terbesar. Sahabat masih kesel, masih loyo ini. Wamal jihadul akbar, apalagi perang yang lebih besar ya Rasul? Jihadun nafas, memerangi jiwa. Memerangi jiwa. Taib. Ini ada pada diri manusia. Ketika manusia memerangi nafsunya, memerangi pengaruh, tidak terpengaruh dengan syaitan, malah dia tadi itu, syaitan mencegah dia beramal soleh, dia tentang dengan amal soleh. Nafsu mengajak dia malas, dia giat. Maka orang ini derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Lihat para anbiya wal mursalin, khawas al-ibad, dia orang khusus daripada hamba Allah, lebih utama daripada khawasul malaikah, lebih utama daripada khususnya para malaikat. Para nabi lebih afdal daripada malaikat-malaikat pilihan Allah. Karena itu dijadikan Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad SAW afdal daripada sairul khalq ajma'in. Khawasu ibadillah afdal min khawasil malaikah. Kemudian ini selain anbiya al mursalin, bagaimana para aulia? Khawasu ibadillah minal aulia itu lebih afdal daripada awamul malaikah. Karena itu sebagian para malaikat tadi itu khidmat kepada sebagian hamba-hamba Allah, manusia pilihan Allah ini. Sekalipun bukan para nabi, sekalipun bukan para rasul. Mereka khidmat. Bagaimana dikatakan seperti Imran bin Husain. Imran bin Husain ini setiap hari disalami oleh para malaikat Allah. Tusallim alaihi al-malaika wa tusafihu. Kenapa? Karena dia sabar. Imran Husain kena penyakit bawasir yang begitu besar, tetap ibadahnya, istiqamahnya gak sampai berkurang, sehingga setiap hari malaikat turun memberikan salam kepada dia dan tusafihu, salaman kepada dia. Para malaikat khidmat kepada sebagian hamba Allah, sekalipun bukan para anbiya dan para rasul. Bahkan Allah tugaskan para malaikat. Allah tugaskan para malaikat untuk turun untuk menenteramkan hatinya khawas ibadillah, sebagian hamba Allah, untuk tidak sampai gelisah dan susah, khususnya ketika mendekati ajal. Ladina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka para malaikat akan turun. Untuk apa tugasnya?
untuk menenangkan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu susah. Untuk membuat bahagia, menghibur. Para malaikat ditugaskan untuk menghibur hamba Allah ini. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu, surga yang telah dijanjikan akan kamu tempati. Kemudian untuk apa? Malaikat tadi itu ditugaskan oleh Allah untuk menolong hamba-hamba Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagaimana Allah perintahkan para malaikat untuk menjadi aulia kepada hamba Allah? Pilihan jadi itu aulia di sini adalah ansar, pembantu para aulia Allah. Karena itu kalau ente jadi orang yang mustaqim, nggak perlu ente minta tolong jin. Ente baca itu supaya ditolong sama jin. Walahua. Nggak perlu ente minta tolong jin. Baca itu bacaan wirid supaya jin akan khidmat kepadamu. La. Ente jadi hamba Allah yang istiqamah. Malaikat akan menyatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walai, kenapa ente minta tolong sama jin? Yandunakum fil martabah wal manzilah. Ente jadi orang istiqamah, para malaikat yang akan membantu kamu fid dunya wa fil akhirah. Nah, karena itu kalau kamu tadi itu bisa menempati tempat pertama, kamu akan bisa menempati malaikat al-bararah. Bukan hanya malaikat biasa, tapi malaikat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Al-bararatul kiram. Kalau enggak, ya samalah dengan binatang ente. Samalah dengan binatang. Binatang pun ada yang, karena itu orang kalau tidak bisa menjadi orang yang bermanfaat, itu kal an'am. Minimal itu kal an'am, ulaika kal an'am. Malah kalau memang itu bisa madarat bal adol, lebih jelek daripada malah an'am nantinya nanti. Hati-hati. Jangan menjadi yang ketiga. Yang ketiga ini selalu mengganggu hamba Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Kalau mengganggu hamba Allah, maka dia bukan punya derajat asfal safirin, nantinya derajatnya yang terjelek, yang terbawah nantinya. Di antara mereka seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, banyak ibadah kepada Allah. Para salafnya kita banyak ibadah kepada Allah. Ditanya, kenapa kamu itu? Inti punya datuk Muhammad Rasulullah langsung. Inti punya datuk Fatimah Zahra langsung kok. Kenapa? Apa yang kamu ributkan dengan banyak ibadah itu? Apa yang kamu ributkan? Bukankah nanti akan beri syafaat kepada makhluk? Masa nggak beri syafaat kepada anak cucu? Bilang, anak tidak akan menjadi beban datukku di dunia, apalagi nanti di akhirat. Yang anak harapkan aku bisa membantu datukku di dunia dan di akhirat. Hebat enggak? Kalau kamu tadi itu menjadi orang yang tidak baik, jadi beban. Artinya datuk kamu nanti di akhirat Rasulullah harus membantu kamu, mintakan syafaat untuk kamu. Beban. Kamu kalau umatnya banyak maksiat kepada Allah menjadi beban. Artinya Rasulullah akan menolong kepada kamu. Coba kamu menjadi umat atau turunan Nabi yang soleh, yang nanti di hari kiamat bisa dibanggakan oleh Nabi. Ternyata kamu bisa memberikan syafaat, bisa menolong umatnya Rasulullah, bisa menolong keluarganya kamu, bisa menolong tetangga-tetangganya kamu, memberikan syafaat kepada mereka. Maka kamu jadi orang dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka harapannya satu, ingin menjadi kebanggaan Nabi. Ingin menjadi kebanggaan Nabi. Ibadahnya mereka itu adalah untuk juga menolong yang lainnya. Ibadahnya mereka tadi itu untuk menolong yang lainnya. Jadi bukan hanya menjadi orang mengharapkan syafaat Nabi, tapi bisa diizinkan untuk memberi syafaat, menolong beban Rasulullah nanti di hari kiamat. Itu yang hebat. Kita akan dan insya Allah kita berjawab syafaatnya Nabi. Turut dok tadi. Ini bebannya Rasulullah tidak ada di sini nanti. Ini kira tidak beban apa?
usahanya Nabi nanti di hari kiamat itu lebih besar untuk umatnya daripada di atas dunia. Ketika Ibn Mas'ud diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membaca ayat Al-Quran, kaifa agra'u ilaika wa alaika unzil, ya Rasul, bagaimana aku membaca kepada kamu, bukankah Quran diturunkan kepada kamu? Kata Nabi, inni uhibbu an asma'a min ghairi, aku ingin mendengarkan daripada selain aku. Dibaca sampai pada ayat wa kaifa idza ji'na bika wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kata Nabi, hasbuka hasbuka hasbuka, cukup Ibnu Mas'ud, cukup. Ternyata dilihat Nabi menangis. Kenapa? Ayat itu menggambarkan nanti di hari kiamat semua para anbiya, orang-orang yang hebat tadi itu menjadi tertuduh. Umat-umat semuanya menyatakan Nuh tidak menyampaikan kepada kami ajaran tauhid, Musa, semuanya. Akhirnya para anbiya tadi itu menyatakan sudah aku sampaikan. Siapa saksinya? Umat Muhammad. Kemudian wajib Nabi ka ala haula'i syahida. Nabi Muhammad menyaksikan atas umatnya, atas kebenaran umatnya. Jadi Nabi ini bukan hanya menolong umatnya saja, tapi seluruh anbiya wal mursalin dan orang-orang sebelum Rasulullah juga ditolong oleh Rasulullah SAW. Begitu umat semuanya minta tolong kepada Nabi. Ini bisa bayangkan. Dan tidak ada jalan lain, imma fil jannah wa imma fil nar. Nabi akan habis-habisan berusaha ada dari kiamat. Sampai Nabi membayangkan hari itu sampai menangis Rasulullah SAW. Lah, ketika Nabi begitu payah ente datang siap menolong Rasulullah, ini kan hebat jadinya. Menjadi penolong, bukan tambah bawa dosa. Ya Rasulullah punya salah ini dan ini, minta tolong supaya diampuni dosanya oleh Allah. Tambah beban jadinya. Ente bawa banyak, enggak punya salah sama orang, banyak manfaat, banyak pahala itu dan ini. Baru kamu akan bisa membuat hati Rasulullah bahagia dan suka terhadap kamu. Nah, karena itu jangan menjadi orang yang rendahan, cari derajat yang tertinggi jika kamu bisa mampu ke derajat yang sana. Wallahu a'lam ya Allah. يا صاحبي والنصح دأبي ومذهبي علي به أخذ العهود الوثيقات ألا فالكسام عن واعيا لقبول ما أشير به تحمد أخي مشوراتي عليك بتصحيح الأساس الذي هو يقين وروح الدين من غير مرياتي فمن علمه إن صح صاحت لك حقيقة من إسلامك العلمية ومن عينه إن أشرقت لك حقيقة من إيمانك العمليات ومن حقه إن حقت لك الحقيقة من إحسانك المعنويات مقاماته 9 عليك بحفظها
وإحكامها وابدأ بتصحيح توبتي وخوف ونعم الخوف للعبد سائق ونعم الرجاء من قائد للسعادة وصابر جميل عند كل بلية وأمر ونهي أو ركون لشهوتي وشكر على النعمة برؤية منعمين وصرف الذي أسداه في سبل طاعتي وصاحح مقام الزهد فهو العماد والتوكل وهو زاد في خير رحلتي وحبي إله العالمين مع الرضا بكل الذي يقضيه في كل حالتي وجاهدت شاهد واغنم الوعد بالهدى هدى النصه في العنكبوت بآياتي وحافظ على المفروض من كل طاعة وأكثر من النفل المفيد لقربتي بكنت له سمعان إلى آخر النبأ عن الله في نصر رسول المثبت وجانب هديت النهي من كل جانب وما تشتهي النفس من كل لذة وكن في طعام والمنام وخلطة ونتك على حد اقتصار وقلة وجالس كتاب الله واحلل بصوحه ودم ذاكرا فالذكر نور السريرات. اللهم صل أفضل صلاة وابعد عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا معالي القتر
ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، واخل أتقيا علماء نحظى بالخير. ربنا اصلح لنا كل شؤون، واكر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الأهل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك يا الله، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله على رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وحبه واخوانه من الانبياء والمرسلين، صلوات الله من اهل رسول الله وزوجه رسول الله واصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم من زادهم بالمقدم من عبد الرحمن كافة اللي وصلنا يمكن حلت ارواحهم من مشارق الارض ومغاربها. ثم الحبيب عبد الله بن سلمان طاهر واخر عبد طاهر وجد الاسلام بحامد محمد الغزالي صاحب الحظ المقام الحبيب جعفر السقاف سلم الرزق ابو سلمى وفعيمه، ومن حضر في هذا المجلس سابقا وراهقا من شرب الكرم وشقدك وشرب ابنه والدينا ولكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين، ان الله تغشاهم برحمه وبركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم، وان الله يفتح علينا عليكم مثل العارفين وفقنا في الدين وعلم التويل اهلهم والسماء يغفر الذنوب ويستر ويفرج ويفرج القلوب ويصلح القلوب، ويدي كل حاجه المطلوب، وتقبل جميع الصالحات كعبر الذنوب والسيئات، ويجزي جميع الحاجات، وعلى الدنيا كلها صالحه، والى حضره النبي. الفاتحه. ونتقبل منا انك انت سميع الدعاء علينا وارحمنا يا ارحم الراحمين.